Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasihat Kapolri begitu emosi, begitu murka terhadap Khosinuddin dan Roy Suryo yang ngomong terocos. Saking marahnya, penasihat Kapolri sampai berteriak sangat keras dalam sebuah acara televisi. Diam! Kita simak ini. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang policy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Bareskrim bandingkan justru itu Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses gelar perkara khusus agar terbuka apa yang disampaikan Pak Reski. terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi kata Pak Parianto tadi barusan nggak ada keharusan. saya tidak menganggap itu pernyataan yang penting karena beliau bukan perwakilan Bareskrim. Dan ingat, satu hal, beliau katanya kan kita jangan bohong. Saya yang kedua kali beliau berbohong di depan saya. Silakan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, Sebentar. 27A, Undang-Undang ITE, 3235. Tidak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut Yang Pak Arianto. dilaporkan sama itu. Pasal pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Ada diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda bisa ngomong, apa saya nggak bisa? sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. biasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Bang, sabar Bang, sabar Bang. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Tenang. Menjijikan sekali. Menurut saya, Khosinuddin layak untuk termasuk orang-orang yang harus dipenjarakan dalam kasus ini. Ya, karena provokasinya luar biasa. Berani melawan pejabat negara, melawan keputusan lembaga negara, melawan keputusan Bareskrim. Pengkhianat ini. Ya, semuanya sebenarnya sudah paham bahwa dia itu memang pengkhianat. Bagaimana tidak dedengkot HTI, bangkotan HTI, dikasih panggung ya begini ini. Orang sedang menjelaskan terus nerocos saja. Ya ini salah satu strategi orang-orang HTI tidak memberikan kesempatan ketika mau diluruskan. Ini Allah Karim. Makanya saya sepakat dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan yang mengatakan orang-orang sakit jiwa. Orang-orang sakit jiwa yang terus-terusan menuding, terus menuduh memprovokasi ijazah Pak Jokowi dengan tudingan ijazah palsu. Saya sepakat itu. Ya kalau orang waras nggak mungkin begini, nggak punya etika sama sekali, nggak ada yang disopani. Penasihat Kapolri Pak Arianto tadi ngomong belum selesai diselani terus, ngomongnya nggak pakai aturan. Ini lama-lama ditempeleng orang di tengah jalan yang model Khosinuddin begini ini. Mengerikan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa mereka itu orang-orang sakit jiwa, mestinya negara tegaslah. Mestinya negara tegas. Stasiun televisi juga mestinya tegas. Mestinya bisa menimbang untung dan ruginya. Hostnya tadi ngomong memberikan contoh yang baik. Bagaimana mungkin orang-orang khilaper begini kok mau dinasihati memberikan contoh yang baik. Kalau Anda sepakat bahwa televisi harus memberikan tayangan yang baik, tayangan yang harusnya menjadi contoh, tampilkan dong orang-orang yang memang layak untuk menjadi contoh. Tampilkan orang-orang yang tidak bermasalah dengan bangsa dan negara. Sudah tahu orang toksik, orang sakit jiwa menurut Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Kok diberi panggung ya sama saja dengan memberikan panggung pada orang sakit jiwa, ya bagaimana coba? Kan ngoceh, nggak karu-karuan, nggak tahu adab, nggak peduli benar salah. Yang mending ngomong terus, itu orang sakit jiwa kan begitu.
Iya. Udah tahu dia itu pembangkangan negara, ingin khilafah. Ingin menegakkan negara atas dasar Islam, menuding negara ini tauhid. Bagaimana mungkin kemudian dikasih panggung begini? Ya pastilah, jangankan ya seorang individu penasihat Kapolri yang lembaganya Mabes Polri aja ada dilecehkan, disalahkan seolah dia yang paling benar, paling pintar. Itu karena prinsip ideologi mereka yang sudah mengatakan negara ini negara tauhid. Negara yang sudah tidak percaya dengan sistem pemerintahan kita, ingin mengganti sistem pemerintahan kita. Makanya kalau ini diterus-teruskan, ya, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau gerombolannya Hosinuddin ini kemudian nanti menjadi-jadi mau buta, karena mereka sudah punya prinsip itu. Lah ya, coba kalau orang waras, orang Indonesia yang taat hukum, dengan keputusan UGM sudah mengatakan yes, Bareskrim Mabes Polri mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, mestinya ikuti alur itu. Kalaupun dia masih protes, ya, pakai jalur hukum yang lain. Dan dia katanya pengacara masa keluar-keluar di media, keluar-keluar debat di luar sidang pengadilan. Kalau mau debat ya nanti di sidang pengadilan. Silakan pertahankan argumentasimu, mau keluar-keluar sekeras apapun biar hakim yang akan memutuskan. Ini pengacara provokator, ya. Makanya sepakat dengan Pak Arianto, bukan pengacara ya, provokator, bisa tangkap tuh Hosinuddin tuh. Harus ditangkap besok itu bareng dengan Roy Suryo. Karena dia provokasinya luar biasa. Dia bukan sedang berbicara sebagai penasihat hukum, sebagai pembela hukum, tapi sudah berbicara sebagai individu yang mengkhianati, yang tidak patuh terhadap aturan-aturan keputusan lembaga-lembaga hukum, lembaga-lembaga penting di negara ini. Harus menurut saya, kalau sampai tidak ikut dijerat orang ini, maka negara rakyat akan menjadi korban atas provokasinya yang tidak terkendali. Harus dihukum berat menurut saya Hosinuddin, ya. Termasuk orang yang harus dihukum berat karena provokasinya yang luar biasa, pelecehannya yang luar biasa terhadap tokoh-tokoh kita, terhadap lembaga-lembaga negara kita. Melecehkannya bukan main, penghinaannya bukan main. Allah karim, miris, menakutkan sekali melihat tampilan semacam itu. Bayangin itu, penasihat Kapolri ngomong tidak didengarkan, ya wajar kalau kemudian marah, membentak dia ikut-ikutan membentak. Diam dengan suara yang juga sama kerasnya, kan nggak sopan itu, tidak sopan sekali. Tidak sopan sebagai lawyer dia. Bukan lawyer itu, provokator dia itu. Sekali lagi, seandainya orang macam Hosinuddin dibiarkan, generasi muda kita, adik-adik kita, mahasiswa kita akan menjadi korban atas racun toksik pikirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.